Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada rekan-rekan yang sudah mendaftar pada online kelas ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman bagaimana cara membuat draft founder agreement, yang mana ini menjadi landasan kita bersama co-founder dalam mengarungi kehidupan berbisnis startup. Oke, yang pertama yang mesti kita tuliskan seperti halnya pada umumnya ya, yaitu tanggal, bulan, tahun, kemudian siapa aja founder ataupun co-founder yang mengikuti startup yang sedang kita bangun ini. Ini saya tuliskan hanya sebagai contoh saja. Misal di sini ada Bobby Lubis, kemudian nomor induknya, lalu alamatnya di mana. Nah, kemudian juga ada Taufik Hidayat dan Muhammad Raka. Nah, di sini ada 3 orang co-founder, founder dan co-founder ya. Nah, nanti teman-teman yang mendefinisikan sendiri siapa mungkin yang punya ide, kemudian juga nanti akan kita jelaskan lebih spesifik untuk saham dan lain sebagainya. Nah, di sini kita tuliskan juga kalau perjanjian ini kita buat dengan etikat yang baik untuk kita laksanakan dengan syarat-syarat ketentuan sebagai berikut. Nah, ini sebagai contoh juga nama startupnya yaitu Lapakyu, Lapakku gitu ya, Lapakyu. Nah, kemudian yang poin kedua, nanti ini teman-teman tulis yang poin pertama itu Lapakyu dengan nama startup teman-teman. Kalau misalnya udah PT, udah bentuknya perusahaan, boleh tambahin nama perusahaannya apa, terus produknya apa, yaitu nama startupnya. Lalu poin yang kedua mengenai project startup. Nah, di sini teman-teman harus mendefinisikan juga Lapakyu itu seperti apa sih gitu. Nah, di sini Lapakyu adalah toko online untuk UMKM dapat membuat toko online sendiri, menjual produknya langsung ke pedagang mulai dari daftar akun, mengupload produk, sampai penjualan dan pengiriman barang. Dengan Lapakyu, ini akan kita ubah dikit. Dengan Lapakyu, UMKM tidak perlu bersaing di marketplace pada umumnya. Nah, jadi teman-teman menuliskan di sini spesifikasi dari produk yaitu startup yang mau teman-teman bangun. Lebih spesifik lebih baik agar ini menjadi suatu bisa dibilang kedepannya jika ada co-founder yang kabur gitu ya, yang buat startup yang model yang sama, nah dia nggak bisa membuat startup yang sama dengan project startup yang kita bangun ini. Ini akan kita jelaskan nanti di poin di bawah mengenai kerahasiaan. Nah, lebih spesifik itu lebih bagus. Kemudian yang poin ketiga mengenai struktur kepemilikan. Nah, di sini juga harus teman-teman bagi. Misalnya di sini ada Bobby Lubis memiliki saham 50% saham atau setara 500 lembar saham. Nah, ini juga harus dituliskan sebaiknya lembar sahamnya. Jadi agar lebih mudah dalam penghitungannya. Misal nanti satu lembar saham harganya 50.000 atau 10.000 gitu ya. Nah, jadi mengkonversinya ke rupiah itu lebih mudah dibanding mungkin yang bentuknya persentase 50%. Nah, ini sebagai contoh saja
Jadi Taufik Hidayat ada 30% dan Muhammad Raka sebagai memiliki 20% saham atau setara dengan 200 lembar saham. Nah, ini tergantung teman-teman, cuman saya menyarankan kalau bisa untuk struktur kepemilikan saham ini ada yang lebih unggul dibanding yang lain. Misalnya, jadi teman-teman, saya sarankan jangan membagi rata kepemilikan saham. Jangan 50-50. Kenapa? Karena akan sama kuat. Nah, nanti akan berpengaruh kepada suara yang memutuskan perusahaan seperti apa. Nah, angka lebih baiknya mungkin 51% kita, 49% co-foundernya kita. Nah, itu lebih baik dibanding sama rata gitu. Nah, kalau yang ini udah cukup baik proporsi kepemilikan sahamnya. Oke, kita masuk ke poin yang keempat mengenai syarat kepemilikan saham pendiri. Nah, tentu selain kita mengusahakan startup kita berhasil, kemudian kita juga melakukan worst case terhadap startupnya kita, tapi kan kita untuk memulai ini yakin ini sukses gitu ya. Nah, karena kita yakin startup yang kita bangun ini sukses, maka dari itu poin yang keempat ini sangat penting. Kita udah memberikan ke co-founder saham yang cukup baik gitu ya, istilahnya udah cukup mumpuni lah, 20% misalnya gitu. Nah, tentu kalau tanpa syarat dia ngambil 20% gitu tapi nggak kerja, nah itu kan menjadi hal kerugian buat kita. Padahal kita memproyeksikan startup ini berhasil, misalnya seperti itu. Nah, jadi syarat ketentuan ini juga menjadi hal yang teman-teman harus buat. Nah, di sini contohnya di Lapaku ini, pendiri memiliki saham di Lapaku hanya jika bekerja di Lapaku selama 3 tahun dengan masa percobaan 1 tahun dengan melaksanakan pekerjaan yang sudah direncanakan atau disesuaikan dengan pekerjaan yang relevan dengan bisnis Lapaku di masa mendatang. Nah, jadi nanti di poin selanjutnya ada mengenai target pekerjaan atau target perusahaan. Nah, tentu dalam mengerjakan target itu kita akan mendapatkan berbagai macam insight dari customer. Nah, makanya dari itu di sini kita tuliskan disesuaikan dengan pekerjaan yang relevan dengan bisnis Lapaku. Nah, bisa aja kita di masa mendatang melakukan pivot gitu kan. Maka dari itu di sini sifatnya umum aja. Nah, lalu jika tugas dan tanggung jawab tidak dilaksanakan, maka akan diberikan sanksi berupa pengurangan nilai saham atau bahkan kepemilikan saham hangus jika mengundurkan diri atau menghilang tanpa kabar lebih dari 30 hari. Nah, ini akan menjadi itu ya, ikatan yang kuat juga kalau ada co-founder dan mendapatkan saham terus nggak bekerja lalu menghilang. Nah, kan nggak mungkin dia tetap dapat saham gitu ya. Nah, maka dari itu ini kita kunci dengan waktu dan kalau bisa dengan hasil pekerjaannya dia. Nanti akan kita bahas lebih spesifik. Kemudian yang kelima mengenai peran. Teman-teman harus tulis juga di sini nama, jabatan dia, perannya apa. Nah, ini garis umumnya aja untuk tanggung jawabnya gitu ya. Pertama, Bobby Lubis sebagai CEO, Chief Executive Officer, melaksanakan tugas manajemen dan relasi ke investor dalam hal pemodelan startup serta melakukan pengembangan bisnis, pemasaran dan penjualan produk Lapaku. Nah, mungkin di sini sering disebut dengan hustler.
Kemudian ada Taufik, CPO, Chief Product Officer, merencanakan pembuatan produk, berkolaborasi dengan CTO untuk membuat produknya gitu ya. Lalu melakukan riset ke pelanggan dan lain sebagainya. Nah, yang poin ketiga, yang C, yaitu Muhammad Raka sebagai CTO-nya, Chief Technology Officer, dengan melaksanakan tugas mengembangkan website dan aplikasi LapakQ. Nah, jadi teman-teman harus tuliskan juga, dia mengerjakan website aja kah, aplikasinya orang lain, atau kedua-duanya. Kan itu tergantung dari definisi LapakQ juga. LapakQ ini dia berbasis web atau aplikasi atau IoT dan lain sebagainya. Itu perlu teman-teman definisikan. Nah, ini saran saya untuk posisi awal bagi startup yang baru. Ada CEO, CPO, dan CTO. Kenapa tidak ada desain? Ya mungkin CPO bisa belajar sedikit gitu ya. Nah, CPO ini penting juga perannya. Kenapa? Karena dia yang melakukan dengan CEO pastinya ya, berkolaborasi tentang validasi pasar. Kemudian juga mengenai UX, UI-nya dari web yang akan. Jadi CTO-nya itu lebih fokus kepada pembangunan atau develop aplikasi atau webnya. Sedangkan CPO-nya itu merencanakan dari kebutuhan marketing dari CEO, itu tinggal dikomunikasikan dengan CTO fitur-fitur apa aja yang kira-kira perlu untuk saat ini. Jadi kayak Scrum, Agile gitu. Teman-teman, saran saya rekrut CPO yang memiliki analytical thinking yang baik, mampu berkomunikasi, itu yang penting ke pelanggan. Oke, kita lanjut ke poin yang ke-6 mengenai pengambilan keputusan. Nah, Bobby dan Taufik memiliki hak manajerial dan hak suara. Nah, nanti akan kita ketahui mengenai Bobby dan Taufik ini, kenapa dia memiliki hak manajerial dan hak suara, lalu Raka hanya memiliki hak manajerial. Nah, jadi waktu ada meeting ataupun mengenai arah perusahaan, Raka tidak memiliki hak suara, dia hanya manajerial, misalnya tentang teknologinya aja. Lalu segala bentuk keputusan perusahaan LapakQ diputuskan oleh Bobby. Nah, berdasarkan pertimbangan dari hasil musyawarah yang dilakukan saat rapat pendiri dan atau bersama pemilik saham selain pendiri, atau ketentuan lain dengan investor baru di masa mendatang. Nah, ini teman-teman juga harus simpulkan siapa sih decision maker-nya gitu. Karena nanti kalau tidak ada decision maker, bingung dari ide-ide yang ada, alternatif yang ada, yang mutusin siapa.